Pantesan Abi bohong kan waktu itu sama Bunda ya. Nah Bunda kan waktu itu kan nanya sama Abi. Abi nyamperin Bunda, Abi bilang katanya kondisinya baik-baik aja kan. Kayaknya nipis banget ya antara selamat dan gak selamat. Kayaknya nipis banget ya antara selamat dan gak selamat. Hai guys, jangan lupa di subscribe dan tombol loncengnya ya. Oke teman-teman, pada kesempatan hari ini kita mau coba cerita-cerita sama Bunda terkait dengan cerita kelahiran si kembar yang udah lama kita pengen ceritain, tapi sebenarnya kita pilah-pilah karena banyak cerita yang ya Cerita sudah apa sih? suka dukanya banyak lah begitu kira-kira. Oke. Ya, ada suka, ada duka. Tapi banyakkan sukanya lah Ya, daripada sedihnya ya, Bi ya. daripada sedihnya. Padahal kayaknya banyak sedih deh, Bi. Tergantung, Oh iya. tergantung. Untuk saat ini mah bahagia ya. Bahagia, Oke. sangat bahagia sekali. Dulu gimana sih ceritanya Apa tuh, Bi? kelahiran si kembar itu? Awal mula ceritanya mungkin teman-teman pengen tahu ceritanya. Oke. Kalau nggak salah waktu itu hari Minggu ya, Bi ya. Hari Minggu pas Abi itu mau berangkat keluar kota nganterin Bang Aam ya. Bener ya? Ya, Itu Bunda lagi tidur tuh ceritanya. Bunda ingatnya Abi pamitan sama Bunda mau berangkat. Bunda setengah sadar karena kan dari semalam kan Bunda nggak tidur tuh Bi ya. Pules-pulesnya tuh kita tidur pagi hari. Jadi Abi pamitan ke Bunda, Bunda nggak sadar, iya aja deh gitu. Tahu-taunya siang hari udah zuhur. Bunda bangun, Bunda mau pipis. Ternyata Bunda berdiri tuh Bi. Bunda berdiri, keluarlah tuh air. Kalau air pipis kan kerasa ya. Bagi bunda-bunda ini mungkin ngerasain gimana sih ngerasain pecah ketuban tuh seperti apa. Perbedaannya Bi, kalau mau pipis itu kan kita berasa keluar air. Kalau ini tuh air ketuban itu bener-bener nggak berasa banget gitu loh. Deres gitu. bukan darah itu. Bukan. Kalau Keluar darah air bening. sakit. Ini nggak ada rasanya sama sekali, Bi. Teriak aku, untung tuh di situ ada Maatup sama Bu Siti di situ. Panik. Ma, ini apa? Aku bilang kayak gitu. Kok ada air gitu? Ternyata dari daster saya tuh udah basah. Udah basah. Maatup juga panik, sedangkan di rumah udah nggak ada laki-laki buat nyupir kan, semua karena diangkut sama Abi. Ya bener lah, supir saya Ayah Sigit pulang kampung, terus Abi sama Aris ya waktu itu ya, kalau nggak salah ya. Terus di rumah nggak ada siapa-siapa, perempuan doang. Bunda panik, pas panik Bunda keingetan Kanuri. Nah, itu Kanuri, Bunda telepon, dia posisinya ada di mall, Bi. Kanuri itu mau nraktir keponakannya deh kalau nggak salah. Makan-makan. Itu udah di parkiran, Abi. Untungnya di parkiran, belum belanja tuh, belum makan. Kalau udah mesen makanan masa ya ditinggalkan, sayang kan. Nah, akhirnya masih di parkiran, nggak jadi dong mereka makan, langsung ke Bunda. Bunda udah panik. Itu deres banget Bi, air itu deres banget ngalirnya. Ya udah Bunda langsung ke rumah sakit.
berhubungan hari Minggu dokternya nggak ada, bunda ditangani sama bidan. Terus bidan itu ngasih obat bunda kalau nggak salah obat penguat dibersihin. Udah lupa sampai lupa tuh bawa salin, bawa ya daleman lah, keperluan bunda sendiri itu tuh nggak, lupa banget saking paniknya. Abi kalau nggak salah di mana tuh Bi ya? Udah di mana? Udah nyampe mana Bi? Pas waktu Kamu bunda itu. telepon Abi lagi sudah di Cipali, daerah Purwakarta. Berarti udah jauh lah. Lumayan. Ya iyalah. Pas Abi lagi nyetir itu. Aku masih inget 4 orang di mobil itu. Aku, Aris, Bang Aam, Bapak. Karena rencananya mau ke Brebes, Jawa Tengah. Pulangnya mampir buat nganterin Bapak ke Indramayu. Cuman ya kamu telepon, aku Sama Bapak ya baliknya ya? sama Bapak, tapi posisinya ini apa ya, langsung minggir ke rest area, dan Bang Aam tuh sempet nanya, Apa tuh? itu kenapa? Karena aku lagi nyetir, kamu telepon tuh langsung nyetirnya udah nggak enak gitu, nggak fokus. Iya. Di tol ya kan. Kenapa? Saya ditelepon istri Bang, saya kayaknya ketubannya pecah. Terus Bang Aam bilang, ini aja kita pulang, puter balik semuanya, kita ke rumah sakit. Tapi sejak itu minggir ke rest area. Setelah di rest area itu ini sempet diskusi lah sama Bang Aam, sama Bapak. Terus? Kalau kayaknya kita semua putar balik gitu. Aku bilang aku mending dijemput Anak-anak ya? teman-teman teman-temannya. PMI Karawang untuk dimintain tolong nganterin Abi ke inilah, ke Jakarta. ke rumah sakit. Ya panik juga gitu. Panik ya? Bundanya mau lahiran itu ya? Ya kan aku belum tahu itu akan lahiran apa enggak. Oh iya benar. Bunda juga begitu Abi. Jadi Abi nggak tahu kan posisinya Bunda di dalam ruangan bidan itu seperti apa. Posisinya Bunda bukan sendirian sayang di situ. Di situ tuh di samping sebelah kamarnya Bunda. Kan itu bukan kamar ya, hordeng tuh. Jadi bersebelahan. Di mana sebelah itu juga mau lahiran normal guys. Jadi satu ruangan. Itu rasanya itu tuh ya Allah Gusti. Dia udah ngeden. Bundanya juga jadi mulus dong. Udah stres, asli stres banget tau nggak? Aduh, bener-bener rasanya itu nggak bisa dibayangkan lah ya guys. Ini untuk pasti para bunda-bunda lain sama hal yang ngerasain apa yang saya rasakan ketika mau lahiran itu. Bunda nggak mau lahiran, sedangkan yang di samping itu udah mau lahiran, gimana sih? Stres dong, stres banget Bunda Bi. Udah itu mana suster itu tau nggak, ngasih taunya tuh dokter datang jam berapa, jam 8 malam. Bayangin, air ketuban itu ngalir. Sedangkan itu tuh posisinya waktu itu saya hanya berbaring doang. Dan rasanya itu mau pup. Mules, pipis, itu tuh semua rasa nano-nano di perut saya. Gimana nano-nano itu? Banyak Bi. Stres, sedih, terus dengar orang sebelah mau lahiran. Malah yang dokter tahu nggak, yang datang ke ruangan itu tuh dokter yang mau ngelahirin, bukan dokter yang mau nanganin saya. Gimana nggak stres guys? Bayangin tuh, gimana tuh rasanya. Lahirannya bener-bener di kuping aku Bi, ya Allah. Itu rasa mulesnya tuh ibu itu tuh
kedengeran banget. Saya jadi ngebayangin, masa iya mau lahiran, masa iya Dede jangannya lahiran. Saya kayak gituin tuh guys. Karena kan umur Bunda berapa waktu itu itu 7 bulanan ya kita. Seminggu setelah selamatan. 7 bulanan. Bunda ditanganin langsung di USG tuh. Pas di USG hasilnya air ketuban masih banyak. Jadi posisinya itu Bunda nggak terlalu khawatir, baby sehat, masih diselamatkan. Tapi kata dokter harus bed rest, bener-bener bed rest, nggak boleh capek dan nggak boleh ada kegiatan di situ. Bunda udah tenangan lah. Makanya kayak perasaan Bunda waktu itu ini ya, nelpon Abi, udah tenang alhamdulillah sehat gitu kan. Jadi Abi nggak perlu khawatir balik lagi ke Jakarta gitu. Gimana sih perasaan Abi ketika Bunda telepon, Bunda kasih kabar seperti itu? Ya panik ya, panik karena tahu kita harusnya sih masih lama begitu ya. Betul. Lahiran itu, makanya Maret itu bulan sibuk-sibuknya Abi sebenarnya. Banyak agenda lah, banyak acara, sehingga pikiran tuh bercabang gitu ya. Pikiran bercabang. Tapi waktu Bunda telepon, walaupun Bang Aam waktu itu bilang kita terbalik semuanya, aku bilang nggak usah Bang, saya diantar aja, diminta tolong teman-teman Karawang untuk jemput. Dan kamu juga ngabarin kayaknya Abi bisa deh lanjut, nggak usah pulang lagi ke Jakarta. Tapi ya namanya udah pikiran kemana-mana dan ya sesuatu yang paling ditakutin. Iya betul. Bahwa kelahiran kembar itu kan memang rentan ya Bi ya. Banyak resiko. Iya. Ada. Kalau sekarang sih seneng ya kan, udah gede dan sebagainya. Tapi kan dari sejak kita konsultasi ke dokter minggu keberapa tuh? USG kedua bulan ketiga ya. Iya. Bulan ketiga tuh udah diwanti-wanti sama dokter kalau kelahiran kembar itu kelahiran yang kehamilan kembar itu kelahiran yang beresiko tinggi. Iya betul. Apalagi kembar kita kan kembar identik yang pakai satu plasenta. Waktu betul. itu Abi masih inget tuh, itu lagi boomingnya berita meninggalnya salah satu anak artis yang kembarnya sama juga. Posisinya bulannya sama ya Bi ya? Bulannya sama, jadi betul. Kita sempet panik, makin baca berita, tapi akhirnya usia 7 bulanan ya, seminggu setelah seminggu setelah selamatan 7 bulanan, pecah ketuban. Dan walaupun Bunda bilang masih bisa dipertahanin, feeling Abi sih akan lahir anak itu. Jadi makanya pulang. Abi putusin pulang, ditemenin Bapak, Aris sama Bang Aam lanjut ke Jawa Tengah. Abi pulang, nyampe rumah sakit malam kan. Iya betul. Terus kata dokternya ketubannya cukup. Iya. Bunda butuh bed rest aja. Bed rest, pulang agak tenang, tapi malam kan kita video call. Jam berapa tuh? Tengah malam Bi, itu kamu mules-mules tuh. Ya, aku WA Abi jam 12-an. Jam 12 jam 1. Itu WA mules ya Bi ya? Mules. Terus Abi kayaknya lama banget nih bales, ternyata Abi telepon ya. Abi video call kan? Ya udah tuh Bi, Abi video call itu tuh udah sakit, udah kram. Itu antara mau pup, antara mau pipis, itu tuh nano-nano banget. Dan gak boleh turun sama sekali posisinya waktu itu sama Kanuri. Gitu Bi. Itu jam berapa tuh? Itu sekitar Abi nelpon kalau nggak salah jam 3-an kita ya. selesai
kita selesai jam 3:30. Setengah 4 setengah 4 subuh. subuh ya. Nah, telepon Abi tutup. Itu tuh kayaknya Dede itu tuh apa ya? Perut Bunda semakin sakit banget, kontraksi hebat, Bi. Makanya Bunda nangis-nangis. Tidur miring ke kanan salah, ke kiri salah. Mau ke kamar mandi nggak boleh. Kayak serba salah tuh, Bi. Bunda pencet bel, ini suster kan. Terus apa namanya? Bunda sempet nelpon Abi lagi deh kayaknya, nggak salah itu. Cuman Abi kan kayaknya udah tidur Udah deh. tidur. Udah tidur kan. Udah tidur. Nah, Bunda pencet sama suster itu katanya, ntar ya Bu jam 7 dokter datang. Bunda nunggu dokter lama, Bi. Itu udah kontraksinya, aduh. Itu sejak pas tutup telepon, mulesnya terus. Ih, semakin menjadi pas tutup telepon itu. Ya udah nunggu dokter sampai jam 7. Pas jam 7 itu dokter USG Bunda. USG air ketuban udah nggak bisa dipertahankan baby karena takut kehabisan air ketuban, takut keracunan juga, Bi, kan maksudnya. Karena posisinya itu bayi udah di bawah banget. Udah minta keluar lah. Istilahnya kalau kebidanan tuh kalau dicek itu udah pembukaan lah. Terus Kamu telepon Abi itu jam? Bunda telepon Abi, sampai Kanuri nelpon. Aku jam berapa ya Abi bangun bangun? setengah 9. Ya itu udah berapa kali panggilan Jam tak terjawab, Bi? 9 panggilan tak terjawab, nggak kehitung. Terus yang bikin kaget WA-nya Kanuri, Dek kayaknya Mau lahiran. Aku WA tuh, tungguin aku Kak. Ya. Masa lahiran gak ada bapaknya? Udah di Jakarta kan? Nggak bisa Dek. Bener. Ini ya kan harus butuh tanda tangan Iya. persetujuan suami, saya bilang. Terus aku naik panggil minta bangunin bapak, bawa mobil. Perkiraan mestinya normal itu kan Setengah koja jam. fluid itu 20 menit kalau aku nyetir. Iya, betul. Itu Macet nggak ya? tahu itu hari apa. Senin ya? Senin. Hari Senin baru masuk pintu tol langsung stuck, berhenti. Nggak bisa jalan sama sekali. Itu makin panik. Di situ Bunda mules banget. Itu jam berapa? Itu berarti jam 9. Jam Itu 9. tuh udah mules sayang. Jam 7 dokter itu tuh pas cek harus dilahirkan. Wih, Bunda langsung semangat. Iya dok, nggak apa-apa dok. Aduh, saya udah nggak kuat. Saya bilang kayak gitu. Tapi Bu, bapaknya mana? Aduh, bapaknya ditelepon nggak bisa. Saya gitu kan harus Abi yang tanda tangan. Harusnya. Aduh kakak, ya Allah saya nggak. Oh pokoknya pengen saya jenggut-jenggut ya Abi kalau ada tuh ya. Ya ampun, orang lagi mulus-mulus kayak gini suruh nunggu Abinya. Aduh, stres deh. Dari subuh guys, Bunda itu ngerasain sakitnya. Terus masuk ruang bedah. Ya, masuk tuh Bi, Itu akhirnya jam kita berapa? tanda tangan Masih ingat Kanuri nggak? ya. Itu masuk ruang bedah jam 9:30 Bunda. Lahirnya Itu yang tanda tangan siapa berarti? Kanuri lah. Masa? Iya, kalau nggak ada tanda tangan Bunda nggak bisa masuk dong. Ya nungguin Abinya udah pecah, udah keluar kali tuh baby. Bi. Terus Abi gimana tuh? Ya, Pas macet-macetan itu khawatir nggak sih Bunda kayak Emosi. gimana itu? emosi pertama itu. Malam setelah video call kamu bilang kayaknya baik-baik aja dan mencoba untuk tetap bertahan. Iya, terus? Karena kan dihitungnya belum siap banget ya. Iya, belum lahir. Lahir itu belum siap banget lah secara janin. Maka Bener. Abi tuh pengennya masih bertahan gitu loh. Tapi pas Bunda telepon 8:30 itu dia macet, tumben itu nggak gerak. Itu juga mau marah sama siapa gitu, sama bapak kan, ada bapak. Udah tuh nggak Kalau disebutin ya. kalau bapak bisa nyetir, Enak aku ya? mending turun naik Gojek. Bener. Yang penting nyampe cepet. Bener. Cuman bapak nggak bisa nyetir Matic. Abi nyampe jam berapa itu di rumah sakit? Jadi, ya ini keajaiban juga ya. Abi datang tuh
Itu 5 menit Udah ada baby nunggu. ya? Habis itu baru dipanggil suaminya Ibu Khairiyah. Jadi ketika dipanggil sama suster sama dokter suaminya Ibu Khairiyah, aku udah ada di situ. Oh ya Pas Allah. banget. Merinding Bunda. Terus gimana tuh kamu waktu lahiran gimana? Aduh Abi, Bunda nangis di dalam. Karena ini, apa namanya, Bunda udah mules dari subuh kan. Terus di ruang operasi itu Bunda masih ngantri. Udah terus Dingin, lahir. udah lahir lah. Pas lahir, dengar suara baby Bunda, si Dewi itu, wah, 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 kenceng. Ah, dokter langsung bilang, ya Allah, ini sehat banget ini baby, langsung nangis. Kan biasanya kalau misalkan itu kan mesti digini-giniin dulu kan baby. Ini tuh langsung diambil langsung nangis, Bi. Nah terus waktu proses persalinan, Ya. Bunda kan nggak bisa ngelihat tuh. Dan Abi juga kan nggak tahu posisinya karena posisi Abi kan di luar, nggak bisa masuk. Itu gimana tuh perasaan Bunda? Kalau ngomong nanya perasaan sedih, Bi. Satu, Bunda ngebayangin, ya Allah, belum waktunya lahiran kok udah lahiran gitu loh. Terus ketika baby Dewi diangkat sama dokter, Bunda hanya bisa ngedengar suaranya Dewi. Itu tuh, ya Allah, antara sedih, seneng, tapi Bunda nggak bisa ngelihat sama sekali. Bunda nanya dokter, saya mau lihat anak saya. Sedangkan dokter bilang, nggak bisa, Bu, gitu kan. Sehat kok, katanya gitu. Udah, yang diangkat duluan itu kakak Ulan. Bunda nggak tahu tuh posisinya, itu baby dibawa kemana. Karena kan Bunda nggak tahu Abi udah nyampe apa belum kan. Posisinya kan Bunda udah lost kontak sama Abi kan. Udah itu pas Dewi, bedanya 5 menit deh sama kakak Ulan itu. Pas Dewi diangkat, nangis juga. Dok, saya mau lihat anak saya, gitu. Jangan Ibu, gitu. Yang penting sehat, gitu. Mau gimana kalau dokter nggak bisa ngasih lihat baby? Ya Bunda nggak bisa protes juga kan. Kebetulan dokter hanya bilang, Dewi sehat Bu, Ibu tenang ya, gitu. Biar nggak ada pendarahan, ngomongnya begitu dokter. Ya udah Bunda langsung, ya kacau lah perasaan Bunda. Bunda nggak tahu itu posisi Abi di mana di saat itu loh, Bi. Abi udah nyampe apa belum sih pas Udah. Bunda lahir itu? Udah. terus? Pas banget 5 menit kan. Abi masuk ke pintu, datengin ke pintu itu. Bilang bayinya udah lahir. Cuman dokter waktu itu bilang, dokter Boris ya, Iya, dokter Boris. Bapak yang kuat katanya. Karena kami dari tim dokter nggak bisa janji apa-apa. Nggak bisa janji apa-apa karena ya bayinya lahir kecil, kurang berat badan. Saya bilang, ya sudah dok, saya bilang. Saya mau azanin. Kata dokter, belum boleh. Jadi nggak boleh langsung azanin. Saya sama bapak saya tuh di depan pintu, nggak apa-apa, di luar juga nggak. Karena ini posisi anaknya harus masuk ke ruang NICU dulu, dibersihkan dan lihat kondisi stabil. Harus nunggu dan sabar katanya. Dari situ tuh nggak tahu tuh ya, Abi tuh mau seneng. Jadi karena Abi ngelihat, jadi di anak kita tuh Dewi tuh dibawa ke ini ya, di box inkubator begitu ya. Masuk cuma ngelihat aja dari luar.
dan memang nggak tega ngeliatnya. Sampai akhirnya nunggu beberapa waktu, akhirnya ngazanin. Waktu Abi ngazanin tuh apa ya? Itu di ruang nicu tuh, udah Di ruang nicu dan dalam posisi yang nggak tega ngelihatnya. Setelah ngazanin, komatin sekuat mungkin karena dikasih tahu sama suster ya waktu itu. Bapak yang kuat jangan nangis. Karena itu akan mempengaruhi kondisi bayi. Tapi ya ditahan sekuat mungkin untuk nggak nangis. Tapi lihat kondisi anak yang begitu ya, dibalut plastik kulkas dengan bantuan nafas. Setelah azan dan ngomatin, Abi cuma bilang, yang kuat nak, kita udah lama nunggu. Kalian udah, kita tunggu lama. Abi masih ingat itu, kasihan bunda. Setidak-tidaknya ketika nanti bunda ngelihat kalian masih hidup. Ketika nanti bunda ngelihat kalian masih hidup. Makanya habis azan, Abi tuh ke toilet, nangis sejadi-jadinya, karena bingung ya mau ngejelasin ke bunda. Pasti bunda juga nanya kondisi anak itu seperti apa, dan Abi nggak bisa jelasin. Dan akhirnya ya Abi nangis sejadi-jadinya itu di toilet. Ama sampai digedor-gedor sama penjaga petugas Toilet. kebersihannya. Bapak kenapa? Yang sabar Pak, dikira ada keluarga yang meninggal, begitulah kira-kira. Sampai karena diomongin bersabar, Abi pindah ke taman. Abi pindah lagi, nangis lagi. Karena yang Abi berat waktu itu adalah Ketemu bunda ya? ketemu bunda. Makanya Abi tuh nggak mau ketemu bunda dulu karena bingung harus menjelaskan apa. Dan pasti bunda telepon Abi itu kan mau nanya kondisi anak-anak itu seperti apa. Pantesan Abi bohong kan waktu itu sama bunda ya? Nah bunda kan waktu itu kan nanya sama Abi. Abi nyamperin bunda, Abi bilang katanya kondisinya baik-baik aja kan. Makanya bunda gak terlalu khawatir banget gitu. Ternyata Abi udah tahu duluan, gak cerita waktu itu sama bunda kan. Gak cerita. Pas hari kedua bunda boleh ngeliat ke ruang baby dengan kondisi bunda harus kuat, katanya gitu ya. Kita sih bayanginnya kan ngazanin tuh anaknya ceria, nangis, tangisannya tangisan Baby bayi yang buat kita bahagia gitu ya. ngeliat wajah ya, Be. Ngeliat wajahnya. Ini waktu Abi masuk tuh memang dengan nafas aja masih susah. Si Dewi walaupun berat badannya lebih besar, tapi alatnya paling banyak. Agak ini ya, nggak tega ngeliatnya. Terus Si Wulan kecil sekali, mukanya hitam,
walaupun kata dokter dia lebih sehat. Tapi itu tadi yang bikin berat tuh, kata-kata dokter itu yang bikin Abi ngedown ya. Kita cuma bisa berharap 4-6 hari ke depan gitu ya. Jadi makin nangis makin menjadi. Di sisi yang lain, Abi tuh bingung ngejelasin ke Bunda, ngejelasin ke orang-orang, yang orang-orang itu karena sekjen bikin status ucapan selamat atas kelahiran Dewi, orang Abi buka WA banyak sekali ucapan selamat. Bingung juga mau jawabnya seperti apa. Tapi kok bisa ya Abi tuh ngebohongin Bunda gitu loh. Padahal kan posisinya waktu itu tuh Bunda nanya banget gitu, gimana di ruang NICU baby kita, terus keadaannya ini. Bunda juga sempat minta fotonya mana. Iya, sempet kan Bunda mau ngeliat dong Bi, karena kan Bunda kan nggak pas lahiran itu kan nggak ngeliat sama sekali Bi. Bunda kan penasaran dong, masa iya Bunda yang lahiran Bunda nggak dikasih lihat kan, nggak sedih dong Bi, apalagi Abi bilang katanya nggak punya foto. Terus saya nanya sama Kanuri juga, nggak ada deh, nggak sempet difoto. Jahat banget kan posisinya waktu itu. Bunda tuh penasaran Bi, penasaran banget, pengen banget ngeliat Dewi gitu kan. Ya setidaknya kan difoto lah, minimal Bunda bisa lihat, jadi kan tenang. Ini kata suster Bunda nggak boleh ngeliat babynya dulu. Kamu makin penasaran. Bunda semakin penasaran. Pas Bunda lihat keadaan Dewi, ya Allah. Bunda ngeliat kakak Ulan pertamanya, Be. Ya Allah, kecil banget anak Bunda. Bunda tegar. Masa ya anak kita tegar, kita nggak boleh lemah dong. Ngelihat Ulan kecil banget, ya ampun, nak. Hitam ya Bi anak kita ya Bi waktu itu ya, kulitnya keriput. Cuman yang Bunda senengin itu apa? Yang Bunda bikin bahagia itu sempurna. Mereka punya semuanya sempurna, udah itu cukup. Walaupun tersiksa hati Bunda ngelihat Bunda anak itu penuh dengan alat, diplastikin ya Bi ya. Adeknya lebih parah. Pas Bunda ngelihat Dewi, ya Allah subhanallah, boro-boro mau ngelihat wajahnya. Bunda kalau ingat Dewi, harapan Bunda tuh waktu itu posisinya tuh kayaknya nipis banget ya Yang, antara selamat dan gak selamat. Kayaknya nipis banget ya Yang, antara selamat dan gak selamat. Karena bayangin aja, semua ditutupin sama plastik semuka-mukanya. Cuma hanya hidung doang ya Bi yang kelihatan. Kita sama sekali nggak tahu wajahnya ya Bi ya. Ya itu sih Bunda rasain tuh kayaknya nyesek banget. Rasa operasi di perut Bunda itu nggak ada rasa apa-apa. Tiba ngeliat Dewi penuh dengan alat-alat, dibungkus dengan plastik. Bunda nggak boleh nangis, nggak boleh tapi tetap nangis. Tapi tetap ya hati nurani Bi. Ibu Bi baru ngelahirin, ngelihat kondisi anak seperti itu kaget dong.
Ya itu sih bunda rasain. Ya itu kan masa tersulit kita ya. Betul. 3 hari pertama setelah lahiran. Betul. Sangat Terus sulit. kita melalui 4 hari sampai ke 5 hari. Terus dokter ngasih tahu, Ya. alhamdulillah bayi itu udah bisa melalui masa kritisnya. Iya, betul. Terus tapi memang kan kita masih dihantui ya sama banyak kekhawatiran lah. Tapi waktu itu bunda kan harus menyusui ya. Nah, kira-kira apa sih yang nguatin bunda untuk nggak sedih terus begitu? Bunda, karena posisi waktu itu suster selalu menasihati bunda, ibu jangan stres, baby, Dewi kalau misalkan ibu stres, sedih, ini anak nangis katanya di NICU itu, rewel. Oh kok bisa sus? Ada Iya chemistry dong, begitu ya? Iya, karena kata suster itu ini Dewi ini sering nangis. Ya itu tadi kalau yang paling apa ya? Yang paling diingat kata-kata dokter sama suster itu kan, jadi apa yang orang tua rasakan Anak nyetrum ya? nyetrum di anak. Jadi kalau orang tuanya sedih, Pasti sedih. terus sedih, pasti anaknya rewel di NICU. Betul. Iya, betul. Nah, cuman pas setelah seminggu melalui masa kritis, setiap bayi prematur tuh ada, aku lupa bahasa medisnya, cuman dia sering lupa nafas per 10 detik. Oh, lupa nafas. Jadi nggak, karena nafasnya kan belum refleks kayak iya. bayi yang biasa. Jadi karena paru-parunya belum mateng, dia tiba-tiba dalam per berapa detik itu lupa napas dan itu harus dipanggil nama. Nah makanya suster sempet nanya, Dewi, anaknya siapa namanya? Dewi Chandrawulan sama Dewi Dwarawati, mau dipanggil siapa gitu Ya, kan? betul. Kalau Dewi Dewi nggak bisa. Dewi nggak bisa karena pasti Sama. yang noleh satu dan Ah, dan nggak boleh sama. Makanya waktu itu dipanggil Wati sama dipanggil Wulan. Oh, iya. Anak-anak itu berapa lama sih di NICU? Di NICU itu 1 bulan 10 hari, Bi. 1 bulan 10 hari berarti 40 40 hari lah. 40 harian ya. Iya. 40 harian bunda harus Riwa-riwi. riwa-riwi pulang pergi rumah sakit, antar ASI, menjaga kondisi biar tetap sehat, biar terus produksi ASI. Terus gimana ceritanya sampai kemudian anak-anak kita itu dibawa pulang? Apa bisa langsung dibawa pulang atau gimana? Enggak, ketika itu bunda ditelepon sama suster NICU, ibu boleh datang ke rumah sakit belajar menyusui ya, gitu. Itu aku posisinya waktu itu di rumah bangun tidur tuh, Bi. Pagi-pagi suster nelpon, jam 8 udah harus ada di rumah sakit belajar menyusui. Bunda langsung semangat. Di telepon, pikiran bunda ya, namanya belajar menyusui langsung dong, ya kan? Nah, ternyata enggak, guys. Bunda di situ itu belajar menyusui pakai botol. Tetap pakai botol, Bi. Enggak langsung ke ASI bunda. Khusus kenapa enggak langsung gitu kan? Iya Bu, karena posisinya yang namanya belajar menyusui itu bayi prematur itu belum daya hisapnya itu belum kuat banget, jadi belajar pakai botol. Nah, cuman saya waktu itu nanya, kan gampang gitu loh, nyusuin tinggal dimasukin ke mulut kan. Terus susternya ngejelasin, jangan Bu, jangan sembarangan karena bayi prematur itu rentan katanya Bi.
rentan kalau kita asal menyusui gitu. Harus ada tekniknya gitu. Itu apa perasaan Bunda waktu itu, kan lama nggak megang, terus langsung megang waktu itu? Ya Allah, subhanallah. Kalau ditanyain perasaan, ya Allah, bahagia banget. Bahaya banget. Bahagia banget, saking bahagianya Bunda ngelihat anak Bunda bisa gendong. Itu pertama kali gendong kan? Pertama kali suster ngasih, nih Bu, anak ibu gitu. Kondisinya gimana? Bunda tuh mau nerima tuh gemeteran, Bi. Itulah anak Bunda. Bunda gemeteran. Bu, ini saya mau gendong boleh? Saya gitu. Sampai 3 kali saya nanya ke suster itu. Saking bahagianya. Boleh Bu, gendong. Ya Allah, Bunda cium-ciumin aja, Bunda pandangin. Itu Bunda nggak nyusuin dulu tuh. Padahal kan waktu menyusui ya. Bunda ngelakuin itu, Bunda peluk dulu, Bi. Saking bahagia banget. Bahagia banget. Bayangin aja 1 bulan. 40 hari. Iya, 40 hari Bunda. Hampir sebulan ya. Hampir sebulan nggak megang sama nggak sekali. megang. Sejak lahir. Sejak lahir. Rasanya, aduh. Ini sekali deh. Iya, Maka sebelum dibawa pulang, diperiksa dulu. diperiksa dulu. Lupa istilah dokterannya, pokoknya diperiksa matanya apa udah nyambung semua apa belum, saraf-sarafnya. Saraf-saraf. Karena bayi prematur potensi kebutaannya Tinggi ya, Bi ya? tinggi, karena ya itulah, kalau nggak minus besar potensi kebutaannya tinggi dan gagal tumbuh kembang gitu ya. Dan itu cuma Abi yang tahu karena ibunya nggak pernah dikasih tahu kan. Iya. Dan di situ juga Abi nggak ngasih tahu ke Bunda pada saat dokter ngasih tahu itu ya, Bi ya. Nggak boleh. Nggak boleh, mungkin karena Bunda kan harus reproduksi ASI banyak, jadi nggak boleh stres ya, Bi ya. Ya itu, jadi dibohongin lagi. Iya. Banyak kebohongan sih waktu itu mah, tapi demi kebaikan juga nggak apa-apa gitu. Ya kamu Andaikan Bunda juga, bayangin kalau aku ngasih tahu kamu waktu itu, Abi ngasih tahu Bunda waktu itu bahwa kira-kira anak kita ini punya potensi kebutaan, kira-kira kamu stres apa enggak? pasti dong, stres kan? banget. Kalau aku kan nggak harus menyusui, kamu kan harus menyusui produksi ASI. Iya, benar. Jadi aku yang paling berat sih ya, selama anak di NICU itu, semua informasi dari dokter itu ke Abi. Ya. Semakin banyak informasi, buka internet dong. Cari-cari pengalaman orang yang sudah punya punya bayi prematur. Itu yang paling berat, itu resiko kedepannya gitu ya. Resiko gagal tumbuh kembang, resiko kebutaan, banyak resiko lah, yang itu cuma Abi aja Abi simpen, cuma bisa nyemangatin Bunda biar semangat. Tapi emang ya itu tadi, campur aduk lah. Oh, pantesan ya, Bi ya. Waktu itu Abi nggak mau nemenin Bunda ya ke rumah sakit. Nggak mau. Waktu pertama kali belajar nyusuin itu, posisinya Abi waktu itu benar-benar nggak mau nemenin gitu. Karena mungkin Abi udah tahu duluan kali ya. Sedangkan Bunda kan nggak tahu apa-apa. Bunda senang cuma Jadi kamu kan seneng ngeliat kan. Kalau Abi waktu ngeliat, dalam hati tuh waktu anak ini ngelirik, anak ini bisa ngeliat apa enggak sih gitu. Anak ini, Bunda nggak sampai kepikiran ke situ, sayang. anak ini bisa ngeliat apa enggak, anak ini dalam tumbuh kembangnya Seperti apa? akan sama seperti anak-anak normal apa enggak Iya, gitu. benar. Jadi setelah kamu berhasil menyusui si Wulan sama Dewi, dan pasca dioperasi pasca scan mata keluar hasilnya, ada satu lagi kata-kata dokter yang buat Abi agak takut. Apa itu, Bi?
Jadi dokter bilang